Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa kami, yang telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan mempedomani firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 hingga ayat yang ke-52 sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-37. Beginilah firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Tema renungan ini adalah Yesus air kehidupan kekal. Sahabat renungan malam Salum, perayaan agama yang disebut dalam nas renungan ini adalah Pesta Pondok Daun. Yesus dan murid-muridnya datang dari Galilea ke Yerusalem untuk mengikuti ibadah Pesta Pondok Daun tersebut. Ada 3 perayaan keagamaan yang dirayakan jemaat Yahudi, yaitu perayaan Paskah, perayaan Pentakosta, dan Pesta Pondok Daun. Menurut ketentuannya, setiap orang Yahudi laki-laki dewasa yang bertempat tinggal dalam jarak radius 20 km dari Yerusalem diwajibkan mengikuti ketiga perayaan agama itu setiap tahunnya. Tetapi orang yang berada di luar radius 20 km dan para perantau boleh memilih salah satu dari perayaan dalam 1 tahun untuk diikutinya. Semula Pesta Pondok Daun itu dirayakan 7 hari, tetapi pada masa pelayanan Yesus, perayaan itu sudah diperpanjang hingga 8 hari. Pada Pesta Pondok Daun, tiap keluarga orang Yahudi, baik mereka yang datang ke Yerusalem atau yang tidak datang, harus mendirikan pondok-pondok dari pelepah atau ranting pohon berdaun hijau di halaman rumah, di lapangan desa, atau di lapangan kota. Dan tiap keluarga harus tinggal di pondok itu selama masa perayaan. Kota Yerusalem dan halaman Bait Allah dipenuhi pondok-pondok daun yang didirikan oleh jemaat yang datang untuk merayakan Pesta Pondok Daun itu. Dalam pondok itu keluarga beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, atau membaca hukum Taurat. Mereka yang datang ke Yerusalem akan mengikuti ibadah di Bait Allah yang diselenggarakan setiap hari dipimpin oleh imam. Makna perayaan Pesta Pondok Daun adalah untuk mengenang nenek moyang mereka yang keluar dari Mesir, tinggal dalam pondok atau kemah darurat selama di padang gurun, dan Allah memelihara hidup mereka. Allah menyuruh bangsa Israel supaya memesankan kepada keturunan mereka agar keturunan mereka senantiasa merayakan Pesta Pondok Daun. Dalam Imamat pasal 23 ayat 42 hingga ayat 43, Allah mengatakan, "Agar keturunanmu tahu bahwa aku telah membuat orang Israel tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir." Perayaan Pondok Daun dihubungkan juga dengan pesta syukur
atas berkat-berkat yang diberikan Tuhan Allah, di mana orang Yahudi telah selesai mengumpulkan hasil panen gandum, panen anggur, zaitun, buah ara, dan juga mensyukuri hasil peternakan mereka. Sahabat renungan malam Salom, dalam ibadah di Bait Allah di Yerusalem, setiap hari jemaat Yahudi datang membawa pelepah-pelepah daun korma atau ranting-ranting berdaun hijau lainnya. Mereka mengangkat daun hijau itu di atas kepala, lalu berjalan mengelilingi mesbah Bait Allah. Bersamaan dengan itu, seorang imam akan mengambil sebuah kendi emas yang isinya sekitar 1 liter air, lalu turun mengambil air dari kolam Siloam. Kendi emas yang penuh air itu dibawa kembali melalui pintu gerbang air bersamaan dengan pembacaan nas Yesaya 12 ayat yang ketiga oleh peserta upacara. Bunyi firman itu adalah, "Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Air itu dibawa masuk ke Bait Allah dan disiramkan pada mesbah sebagai persembahan kepada Allah. Bersamaan dengan penyiraman persembahan air itu, paduan suara orang-orang Lewi menyanyikan mazmur puji-pujian dengan iringan suling. Persembahan air ini merupakan doa syukur bangsa Israel atas berkat Tuhan, yaitu air yang dicukupkan Tuhan untuk kebutuhan hidup mereka, untuk kebutuhan pertanian dan peternakan bagi mereka, sehingga mereka beroleh hasil yang melimpah, dan juga untuk mengenang kasih Tuhan yang memberi bagi nenek moyang mereka air yang memancar dari gunung batu. Pada puncak perayaan, orang-orang Yahudi juga mengelilingi mesbah Bait Allah sebanyak 7 kali. Hal itu untuk mengenang nenek moyang mereka yang mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali, sehingga kota Yeriko dapat direbut bangsa Israel. Sahabat renungan malam Salom, selesai ibadah pesta Pondok Daun, disitulah Yesus berdiri di tengah-tengah orang ramai dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Pada saat jemaat Yahudi mensyukuri berkat Allah berupa air, kebutuhan hidup jasmani mereka, dan untuk keberhasilan pertanian dan peternakan mereka, disitulah Yesus menyerukan bahwa Dialah air hidup. Dan Yesus memanggil umat Tuhan itu agar datang dan percaya kepada Yesus, agar mereka beroleh air hidup yang kekal. Nas ini mengajak kita merenungkan, janganlah kita hanya haus akan kebutuhan hidup jasmani atau kebutuhan hidup duniawi, sebab hidup jasmani itu adalah sementara. Tetapi hendaklah kita haus akan kebutuhan hidup rohani, hendaklah kita haus akan jaminan pengampunan dosa, dan haus akan kehidupan kekal. Percayalah kepada Yesus, sebab Yesuslah yang mengampuni dosa kita dan memberikan hidup kekal kepada kita. Hendaklah kita haus akan kedamaian, haus akan kebahagiaan dan sukacita. Bersekutulah dengan Yesus dan hayatilah firman-Nya. Maka Roh Kudus akan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita. Dan dari hati kita juga akan terpancar kedamaian,
sukacita kepada orang di sekitar kita. Setelah mendengar seruan Yesus itu, banyak orang Yahudi yang menyukai firman yang diajarkan Yesus, tetapi banyak juga yang membenci dan menentang Yesus. Bahkan imam-imam kepala dan orang Farisi menyuruh petugas keamanan Bait Allah untuk menangkap Yesus, tetapi mereka tidak berani menyentuh Yesus. Mendengar seruan Yesus, kita harus merendahkan diri, selalu bersyukur, datang dan percaya kepada Yesus, agar kita beroleh air hidup kekal dan beroleh damai sejahtera. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Kembali kami berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa kami, sebab kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati dan melakukan firman-Mu, agar kami setia mempercayai Yesus Juru Selamat kami. Di dalam Yesus kami beroleh air hidup yang kekal, sumber hidup kekal dan damai sejahtera dalam hidup kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berkati dan lindungi juga semua pelayan-pelayan kesehatan, para dokter, para perawat, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka terlindungi dari virus-virus yang berbahaya. Berilah penghiburan bagi orang-orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kedukaan dan kesesakan, dan menganugerahkan sukacita penghiburan bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan berkati kami melaksanakan pekerjaan dan usaha kami, agar kami beroleh hasil dari jerih payah kami untuk kesejahteraan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.